to click 39. Please subscribe, guys. Saya, selain dari yang saya ucapkan tadi, saya ingin membagikan pengalaman saya, hidup saya, bahwa saya dalam menjalani kehidupan ini tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Semuanya diperoleh dengan cara kerja keras dan ketekunan, dan juga akhirnya memperoleh keberhasilan. Hal-hal yang sudah saya peroleh, yang pertama itu saya waktu SMP kelas 3 SMP, waktu itu saya menjuarai juara 1 karaoke, ya, juara lomba karaoke di SMP saya di Santa Ana. Saya dulu sekolah di sana, sekolah Katolik, dan saya berhasil mendapatkan juara 1. Pesertanya itu ada sekitar 25 orang, dan saya bersyukur saya memperoleh juara 1. Saya juga nggak mengira saya bisa juara 1. Banyak di situ penonton menyukai suara saya, menyukai gaya saya, style saya. Saya di situ bernyanyi solo dan berhasil, guys. Itu saya hanya berlatih kira-kira 1-2 hari saja, kemudian habis itu mentas, guys. Jadi begitu daftar, kira-kira lusa saya mentas dan berhasil juara 1, guys. Dan itu gak gampang, benar-benar gak gampang, karena di situ kita jurinya adalah guru semua, guru-guru SMP, dan penontonnya adalah seluruh kelas dari kelas 1, 2, dan 3 SMP. Waktu itu bayangkan saja jumlah anak siswanya bisa lebih dari 1000 orang. Kita ditonton oleh 1000 orang, bagaimana kita bisa bernyanyi di depan 1000 orang, ya kan, dan meyakinkan mereka bahwa suara kita bagus dan penampilan kita bagus, gitu loh, guys. Nah, itu saya peroleh, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya dulu waktu SMP apabila menonton YouTube ini, bahwa saya waktu itu bisa juara 1. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memilih saya waktu itu juara 1. Dan yang kedua, karir yang saya peroleh, yaitu saya sekolah kargo, guys. Saya sekolah kargo atau IATA yang internasional. Saya sekolah kargo, tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat internasional. Nah, tujuannya saya waktu itu, cita-cita saya adalah bagaimana saya coba mengikuti kompetisi Young International Freight Forwarder Award. Nah, Young International Freight Forwarder Award ini adalah kita di sini berupa disertasi. Kita diutarakan disertasi, waktu itu disertasinya bagaimana kita menghandle barang raksasa. Ya, saya dikasih contoh bahwa barangnya tinggi 10 meter dengan panjang 25 meter, lebarnya 6 meter. Kita bawa melalui udara, bagaimana caranya ke suatu negara, dan bagaimana kalau misalnya ini melalui laut. Jadi 2 metode melalui udara dan laut. Dan berapa harganya, dan berat barangnya itu mencapai 100 ton. Nah, bayangin, kita harus berpikir gimana caranya membawa barang itu 100 ton, kita bawa melalui udara, pesawat apa yang kita bisa bawa, dan di situ juga kita yang untuk laut, ya kan, kita membawa barang sebesar itu gimana. Jadi dikasih tantangan bahwa ada barang satu ini bagusnya bawa pakai udara atau pakai laut, dan berapa biayanya. Waktu itu saya mengambil sampel barang ini berada di Fukushima, Jepang, ya, menuju ke Indonesia, ya, karena
Saya pikir di Fukushima itu banyak industri alat berat. Di Fukushima Jepang itu banyak industri alat berat, dan saya berpikir bahwa barang itu dari sana bawa ke Indonesia. Itu di pelabuhan mana? Waktu itu saya tujuannya adalah Lampung, ya. Waktu itu saya tujuannya provinsi Lampung, yaitu di situ ada pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik cocok dengan metode contoh soal, karena contoh soal itu adalah mesin spare partnya itu dikirim ke suatu negara gitu loh, dan itu untuk power station. Nah, itu waktu itu saya disertasinya itu saya ambil. Waktu itu juga kompetisi, guys. Kita dekatin gurunya, kita meyakinkan, kita diuji, kita dites, ditanyain apa gimana. Bahkan saya waktu itu tiba-tiba ditelepon. Saya lagi di mana? Saya lagi nggak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba ditelepon sama salah satu guru, kemudian ditanya, ini kalau gini gimana ya? Gini. Ini sekalian ngetes gitu loh, guys. Kemampuan kita bisa nggak? Apakah kita pernah menghandle alat berat gitu loh. Nah, saya dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah menghandle barang-barang heavy lift. Karena saya bekerja di dunia kargo itu sejak tahun 2020 sampai kemarin kira-kira 2015-2016 waktu itu saya bekerja di dunia kargo. Bekerja di dunia kargo, saya menghandle barang dari yang cuman kecil, yang beratnya cuma 7-10 kilo, sampai dengan yang barangnya sampai 85 ton. Dulu pernah saya handle barang sampai 85 ton, dan itu melalui laut. Nah, itu waktu itu saya bekerjanya dunia kargo, makanya saya pikir saya kalau mempunyai ijazah Freight Forwarder Award, saya bisa meniti karir lebih tinggi dan bisa meyakinkan konsumen bahwa barang berat bisa saya handle gitu loh. Jadi ketika saya presentasi, saya tanya, Bapak pernah menghandle apa? Nah, kita tunjukkan sertifikat gitu, dan mereka lihat bahwa saya punya kemampuan dalam menghandle barang-barang berat. Sebenarnya sertifikat itu kita tidak dapatkan secara instan, guys, karena kemarin tuh sebenarnya saya minta ke komitenya bahwa saya minta sertifikat yang menandakan bahwa saya pernah ikut kompetisi yang International Freight Forwarder Award. Itu saya minta langsung ke panitianya, langsung ke luar negeri. Saya minta di luar negeri saya minta bahwa saya pernah mengikuti kompetisi ini supaya nanti saya bisa karirnya lebih maju. Namun saya tidak mendapatkan juara. Memang yang memenangnya adalah DHL Express waktu itu. Nah, waktu itu DHL yang kerjasama yang dunia heavy liftnya, ya, DHL yang heavy liftnya itu yang menghandle saya lupa nama kargonya, tapi pemenangnya itu dia DHL Group, dan dia memenangkan kompetisi yang International Freight Forwarder Award 2010. Itu waktu itu saya ikuti kompetisi itu. Nah, tujuan saya mengikuti kompetisi itu karena saya punya kemampuan dalam menghandle barang-barang berat, dan saya pernah menghandle barang berat sendiri, dan saya punya pengalaman dalam menghandle barang berat. Dan berat yang saya handle sampai 85 ton pernah saya handle, dengan tinggi sekitar 5,2 meter barangnya, dengan panjang itu panjangnya sama dengan satu kontainer 40 feet panjangnya, guys. Satu kontainer 40 feet, petinya itu dengan lebar sekitar 4 meter, namun tingginya 5,2 meter, guys. Tingginya 5,2 meter, itu yang membuat kita berpikir gimana caranya barang itu aman sampai ke tujuan. Itulah dunia kargo, bahwa kita menghandle barang orang itu jangan setengah-setengah. Kita harus tahu bahwa barang ini mau kemana,
apa isinya, apakah peraturannya yang tertuang dalam yang tertera dalam bea cukai. Kita harus pahami dulu peraturan bea cukai itu seperti apa. Kalau barang ini HS code-nya ini, nah di situ ada di buku HS code itu atau harmonized system ya. HS itu harmonized system. Kita lihat nomor HS code-nya itu, kemudian kita lihat barang itu apa dan seperti apa peraturannya. Seperti apa peraturannya, berapa persen gitu loh kalau dia impor gitu kan. Nah, berapa persen dia masuk dan berapa persen yang harus kita bayar gitu loh. Jadi ada PPN-nya berapa persen, 5 atau 10% atau bahkan 15% tergantung barangnya. Kemudian ada PPh 2,5% dan kemudian bayar PPN 10%. Nah, jadi 3 itu, biaya masuk, PPN dan PPh. Nah, itu waktu itu saya handle barang kargo sampai 85 tahun. Itulah cerita saya yang kedua mengenai saya berkarir dunia kargo, bahwa saya juga bisa sampai ke dunia internasional karena waktu itu saya selain menghandle barang-barang seperti itu, saya juga mempunyai koneksi di luar negeri. Saya punya koneksi di Thailand, saya punya koneksi di Jepang, saya punya koneksi di Hong Kong, saya punya koneksi di Macau, terus ada lagi di Filipina, kemudian di Meksiko, kemudian ada di Italia, kemudian ada di Jepang, kemudian ada lagi Thailand dan Taiwan. Nah, itu negara-negara itulah. Bahkan ada satu lagi Jerman. Saya pernah juga ada waktu itu Jerman kirim pompa dari Jerman ke Indonesia menggunakan air kargo. Itu yang saya kirim itu adalah pompa pemadam kebakaran. Itu project guys, project untuk pemadam kebakaran. Kita handle itu kirim ke beberapa mall, ya, seperti Mall di Surabaya, Mall di Semarang, ya. Terus kemudian ada lagi di Mall Medan. Ketiga mall itu, Mall Semarang, Medan, dan Surabaya. Kita handle dari Kanada ke sini, ke Indonesia, datang ke Indonesia, kemudian di custom clearance, bayar biaya masuk, kemudian habis itu kita bawa barangnya ke lokasi di Surabaya, Semarang, dan di Medan. Oke, sana. Ada juga kemarin kita pakai udara, kita pakai pesawat PNG, kita pakai pesawat sana langsung kita charter untuk barang ke sana. Nah, jadi seperti itu guys, kalau kargo itu kita harus bisa paham dulu sebelum menghandle barang kargo itu. Kita harus tahu barang ini apa, ekspornya apa, dan peraturannya bagaimana. Nah, ini guys, ini hadiah dari komite yang International Freight Forwarder Award, ya, sebuah bolpen emas, tapi emasnya emas putih. Nah, ini itu saya dapat dari panitianya. Nah, ini hadiah, saya baca dulu. Nah, di sini ada tertera guys, nama saya terukir dengan tulisannya YV 2010, YV 2010, YIFFY yang International Freight Forwarder Award, yang International Freight Forwarder Award, IFA, ya, IFA 2010, YIFFA. Ini guys. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. M. Bukem yang telah memberikan saya berupa hadiah seperti ini dari Cross. Nah, dari Cross ini yang mensponsori pembelian bolpen ini, dan ini di-endorse untuk saya spesial dari komite yang International Freight Forwarder Award. Ya, yang International Freight Forwarder Award memberikan sebuah hadiah bolpen Cross. Ini sertifikat bahwa ini bolpen ini adalah sertifikat menandakan bahwa bolpen ini adalah bolpen asli. Ini belum pernah saya buka guys, tapi ini sertifikat dalamnya menandakan bahwa ini adalah original.
medal original. Inilah hasil kerja keras saya yang kedua. Setelah yang pertama tadi saya bilang memenangkan kompetisi lagu juara 1, dan ini yang kedua dalam kehidupan saya, yaitu cross ini loh, yang International Water Award ini saya mendapatkan ini gitu. Nah,